Halo guys, selamat malam. Ya, kembali lagi bersama gua di channel Wota Jujur yang sangat jarang upload ya guys ya. Oke, jadi hari ini ya, gua akan kembali mereview video call di tahun ini. Untuk bulan ini kebetulan ada 2 member baru yang gua video call. Itu ada Ekin sama ada Jemima. Nah, gue pada episode kali ini gue akan nge-review video call bersama Ekin JKT48 dulu, karena gue tadi di sesi pertama itu duluan Ekin dibandingkan Jemima, dan di episode kedua nanti di video selanjutnya itu akan gue fokuskan di review video call sama Jemima. Jadi kita langsung aja mulai review video call bersama Ekin JKT48 generasi 13. Let's go. Oke guys ya, jadi gue akan mulai pertama yang pasti dari waiting room, ya kan? Semuanya berawal dari waiting room. Jadi di waiting room kali ini gue itu dapat nomor urut 2. Gue masuk dari regis dari jam 12 siang. Jadi habis itu langsung gue mulai tuh ininya kan ya, masuk ke link yang dikasih yang menjot. Nah terus habis itu gue pas udah mau mulai video call tuh dapat di urutan kedua. Nah di urutan kedua ini ya seperti biasa ya kan, dikasih tahu peraturannya segala macam, detek bengek segala macam. Nah habis itu baru dioper ke waiting room. Nah di waiting roomnya pun jujur penghuninya di sana ya gue nggak tahu banyak yang rajin, kayaknya sih banyak yang rajin juga ya di review di video call sama Erin sama Ekin gitu kan. Nah gua itu ada ngobrol sedikit sama beberapa ya, paling ditanyain sih kayak kan gue termasuk wajah baru di waiting room itu ya. Gue ditanyain kayak kakak baru ya gini-gini segala macam gitu. Gue bilang iya nih gue baru Sonichi gini-gini. Terus ada beberapa orang yang gak percaya kalau misalkan gue Sonichi sama Ekin. Nah oh iya, di video call kali ini tuh gue membeli tiket video call sama Ekin tadi di jam 11 siang, dan gue cuma beli 1 tiket karena gue cuma mau ngabisin saldo aja di my page, tinggal 120.000 ya udah gue beli 1 tiket ke Ekin. Ke sekalian gue kenalan nih sama Gen 13 kan, gue cuma baru kenalan sama Intan sama Aulia kan, sama Mikaela. Nah gue tambah 2 lagi nih, Jemima sama Ekin. Nah tadi gue Ekin, jujur orang-orang yang di waiting roomnya tuh asik-asik semua, orang yang maksudnya ngajak ngobrol segala macem, nggak kosong banget gitu. Nah langsung nggak lama kemudian gue lagi ngobrol terus foto bareng yang buat foto WR. Nah habis itu langsung gue ditarik sama adminnya. Nah gue baru ngeh kalau semisal VC sekarang itu ada di sini nih, di pojok sini apa di sininya tuh, pokoknya nih di sininya itu ada waktu kayak timer gitulah. Jadi lu udah nggak bisa lama-lamain dikit gitu, udah nggak bisa kayaknya. Terus di sini ada timer kan, gue lihat cuma dari 1 ke 50 detik kan. Nah udah habis itu Ekin tuh udah kayak begini-gini nih, udah dada gini kan. Nah terus kayak pas gue bilang thank you ke adminnya, baru gue ngobrol nih sama Ekin kan. Ngobrol sama Ekin, gue bilang hai gitu kan, Ekin apa kabar, halo kak apa kabar gitu kan. Nah aku baik, kakak gimana, puji Tuhan aku baik gitu segala macem. Nah abis itu jujur ya di VC pertama gue ini sama Ekin itu gue nggak membawa topik sama sekali karena gue membeli VC dadakan. Jadi gue karena nggak dapat video call sama Arali, awalnya gue pengen 3 tiket, jadinya nggak dapat kan, gue alihkan ke Jemima sama Ekin. Jadinya gue tidak membawa topik sama sekali nih ke Ekin, dan juga gue belum terlalu mengikuti lah untuk secara keseluruhan Gen 13 tuh gue belum ngikutin banget kesehariannya kayak gimana, sifat-sifatnya kayak gimana tuh gue belum ngikutin banget. Jadi gue bingung, jujur gue bingung juga untuk video call sama Ekin ini enaknya kayak gimana gitu. Cuman ya udahlah, gue justru dengan tidak ada topik ini gue pengen ngetes juga apakah dia tuh pembawaannya yang bisa membawakan topik ke fans, ke yang VC atau enggak gitu. Dan pas pada saat udah
saying hi segala macam, kenalan, kan gue kenalan dulu ya, namanya Christian gini gini gini. Nah terus habis itu dia tuh langsung membahas setup gue yang ini nih, yang ini nih yang kalian lihat ya. Dia membahas setup gue. Dia bilang, kakak ini ya apa namanya, streamer apa content creator gitu katanya. Enggak, aku bukan streamer sama content creator gitu kan. Emang sengaja aja buat VC gitu. Jadi bikin kayak setup kayak gini gitu. Nah terus dia bilang, ih kak, bagus banget kak, kakak dekor sendiri kah gitu kan. Iya aku dekor sendiri, aku yang masang sendiri juga. Jadi ya pokoknya gue bilang ini gue bikin sendiri tanpa tukang segala macem lah pokoknya. Nah terus keren banget gitu dia ngomong kan. Nah terus gue bilang, iya aku baru pertama kali aku baru pertama kali. Nah dia bilang, iya aku baru lihat kakak gitu kan. Terus habis itu, emang kenapa kak, alasannya kakak mau VC sama aku kayak gitu. Nah terus dia bilang, gue bilang kalau misalkan dia Ekin itu sering banget lewat di FVP gua gitu. Emang belakangan ini tuh FVP gua tuh lagi diisi sama Jemima, sama Ekin, sama Intan, bertiga tuh. Kalau dari Gen 13 ya, itu sering lewatnya tuh bertiga. Nah terus gue bilang ya, Ekin lagi banyak lewat nih di FVP aku gitu. Jadi makanya aku ada tertarik untuk coba kenalan di VC gitu kan. Nah terus habis itu oh gitu, pasti kakak like-likein terus dong kata dia gitu kan. Nah gue tuh nggak dengar, maksudnya gue pada saat dia ngomong seperti itu, gue tuh nggak terlalu mendengar dengan jelas. Gue menganggap adalah omongan dia itu, oh gara-gara aku sering lewat di FVP, berarti ntar bulan depan video call lagi dong sama aku. Gue dengarnya tuh seperti itu. Ternyata dia bilangnya, nanti kakak ini dong, apa namanya, like-likein terus dong video-videonya gitu. Nah terus habis itu ya gue responnya, ya mudah-mudahan aku nanti bulan depan gini ya. Agak plenger tuh gue tuh kuping gue. Nah terus habis itu gue setelah bener-bener kayaknya dia beda deh ngomongannya deh. Nah udah habis itu karena gue berhubung cuma 1 tiket doang ya, jadinya ya udah admin udah bilang 10 detik segala macem, ya udah terus langsung di close sama dia, sama Ekinnya nih. Oke deh kak, thank you ya, terima kasih banyak udah mau kenalan sama aku gini segala macem. Ya gue bilang ya thank you ya, see you ya kalau misalkan di bulan depan aku visit kamu, see you di bulan depan, gue ngomong gitu. Nah terus udah habis itu udahan. Pas udahan itu ya gue kebiasa kabarin ke anak-anak di waiting room kalau nomor urut gue tuh udah selesai, nomor urut 2 tuh udah selesai VC, jadi siap-siap untuk nomor 3 dan selanjutnya gitu. Nah terus dia nanya, gimana kak Ekin? Ya biasa kan ada yang pakai baju apa gitu-gitu segala macam. Terus Ekinnya gimana gini-gini. Ya gue bilang, Ekin itu jujur anaknya ceriwis segala macam lah, pokoknya bawel juga gitu. Karena gue nggak bawa topik tapi dia bisa membawa topik ke kita gitu. Nah terus habis itu, oh gitu ya kak, berarti gimana first impression kakak gitu kan. Pokoknya gue ada sempat review dikit VC di waiting room itu gitu. Ya pokoknya menurut gue, ini sekalian gue langsung bahas aja ya ke review video callnya. Menurut gue Ekin itu anak yang pertama bisa melihat keadaan. Kalau gue lihat ya, kalau maksudnya kalau dengan penampilan layar gue yang seperti kalian lihat ini, maksudnya kayak setup gue segala macem yang di sekitar gue, dia tuh bisa mengolah itu menjadi bahan obrolan. Soalnya seperti tadi, ya setup gue, terus kayak gimana dia nanya prosesnya buatnya gimana gitu-gitu tuh, dia bisa mengolahnya lah kalau gue bilang. Nggak yang cuman kayak nungguin orang yang ngomong gitu, habis itu dia baru ngomong tuh, nggak kayak gitu orangnya. Gue senang di situ. Terus juga sifatnya itu first apa ya, gimana kasarnya, pembawaan pada saat gue pertama kali ngomong sama dia itu bisa ngehook gue dengan cara seperti apa ya, dia ceria, dia ya ceriwis lah, kayak orang bawel yang say-nya tuh kayak seneng banget gitu loh. Itu gue suka jujur. Dan kalau menurut gue pun mungkin harus gimana ya, untuk Gen 13 yang udah kayak Aulia, kayak Intan, kayak Mikaela, mereka tuh tipe-tipe yang kalau menurut gua harus berkali-kali VC baru ngehook gitu loh.
ada kan misalkan ibaratkan kayak lagu ya, lu harus ngedengerin lagu itu berkali-kali baru bisa ngehook sama lu, kecuali emang nggak bisa ngehook banget ya. Cuman kalau menurut gua dari yang udah nih Intan, terus Aulia, terus Mikaela, terus Ekin, itu adalah member-member yang kalau gue bisa bilang mereka adalah tipe member yang harus berkali-kali lu VC, lu langganan VC sama dia dengan topik yang berganti-ganti mungkin ya, atau aktif juga emang lu nge-osin dia atau gimana, itu baru bisa ngehook kalau menurut gue seperti itu. Tapi dari nama yang gue sebutin itu, yang udah gue sebutin tadi, mereka semua di first impressionnya itu adalah tipe yang ngehook dengan cepat, dan mereka semua bisa mengolah topik walaupun kita nggak punya topik gitu. Nah, Ekin adalah salah satu member tersebut gitu. Dan juga gue ngerasa selain aktif, anaknya ya bisa gimana ya, bikin obrolan tersebut nggak berasa gitu loh. Jadi kan ada nih ya, ada beberapa member yang bisa mengolah topik itu seakan-akan jadi lama, tapi nggak berasa nih waktu kan. Ada juga yang berasa lama tapi kayak kosong aja gitu. Nah, ada beberapa member seperti itu. Cuman Ekin ini member yang ngasih topiknya tuh berisi, maksudnya kayak yang padat, tapi bikin kita nggak, udah selesai ya gitu. Jadi nggak sampai kayak bikin kita tuh kebingungan, aduh habis ini gue ngobrolin apa lagi ya gitu. Itu nggak akan seperti itu sih kalau menurut gue gitu guys. Jadi untuk rating gue di video call Shonichi ini sama Ekin itu sekitar 8,5 dari 10. Cuman ya itu dengan catatan, kalau misalkan lu pengen banget ngehook sama Ekin, itu harus berulang kali di bulan selanjutnya atau di hari lainnya. Misalkan VC kan sebulan tuh ada 2 hari kan, misalkan untuk satu member. Nah, misalkan hari ini lu VC Ekin, nanti di hari keberapa itu yang ada jadwalnya dia lagi, lu VC lagi, itu bisa gitu. Jadi, dan termasuk member yang nggak war sih ya, maksudnya masih bisa didapatkan dengan mudah, jadi nggak harus war-war banget gitu. Jadi enak aja kalau misalkan lu mau video call lagi sama dia. Cuman so far yang gue rasakan adalah ya begitu, Ekin member yang first impressionnya udah bisa ngehook, cuman untuk memantapkan lagi itu lu harus VC lagi sama dia begitu. Jadi bukan golongan member yang bisa sekali VC langsung puas gitu, langsung gitu. Puas sih puas, cuman kalau misalkan untuk bisa lebih mendalami lagi ya lu harus di bulan selanjutnya juga harus ini, atau di hari berikutnya gitu guys ya. Udah sih paling itu aja untuk review video call sama Ekin JKT48 generasi 13. Di episode selanjutnya itu gue akan mereview video call sama Jemima FOD dari generasi 13 juga. Jadi ditunggu aja, mungkin bulan ini ada 2 member ya, Ekin sama Jemima, nggak tahu di bulan depan gitu guys. Kalau misalkan masih di bulan depan nggak dapet Arali juga atau nggak ada member ini, mungkin gue bulan depan ya akan member yang sama lagi, cuman gue nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya ada member yang baru, pasti gue akan review video call juga gitu guys. Oke, thank you so much guys yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, bagi yang mau subscribe silahkan subscribe, karena channel Wota Jujur gue bikin untuk kita saling bertukar informasi terkait dunia peridolan yang kita hobikan selama ini. Dan bagi kalian yang mau request, bang review video call member A dong, bang member B dong review video callnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Bagi misalkan kalau gue belum, ya gue video call dulu gitu. Tapi so far sih udah banyak member yang ini gue bisa review video callnya gitu. Tapi yang jelas bagi kalian yang mau request silahkan request. Thank you so much guys yang udah nonton. Adios amigos, sampai jumpa di review video call Jemima FOD di episode kedua. Bye bye, ciao, bye bye, ciao.